Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anakku yang mungkin hari ini belum bisa ikut Zoom meeting, bisa lihat video ini. Nah, video ini Ibu ambil ketika tidak ada murid-murid karena memang tadi sedikit kendala ketika Zoom meeting dengan anak-anak Ibu. Saat di-record nggak bisa, jadi Ibu record ulang ya. Jadi seperti ini anak-anakku, hari ini kita pembelajaran tentang pembagian dan hubungan pembagian dan perkalian. Dilihat ya, share screen Ibu sebentar. Nah, dilihat share screen Ibu. Nah, di sini anak-anakku bisa melihat hubungan perkalian dan pembagian, yaitu ada di sini teorinya sedikit. Bentar. A dikali B sama dengan C, maka C jika dibagi dengan A sama dengan B, C dibagi dengan B sama dengan A, gitu ya. Contohnya adalah 2 dikali 3 sama dengan 6. 6 dibagi 2 sama dengan 3, 6 bagi 3 sama dengan 2. Itu ya. Lanjut, 3 dikali 4 sama dengan 12. Nah, kalau 12 dibagi 3 itu sama dengan 4. Kebalikan kan ya? Jadi seperti itu hubungannya. Sama halnya dengan 12 dibagi 4 sama dengan 3. Gitu ya. 4 dikali 5 sama dengan 20. Nah, ketika 20 dibagi 4 itu hasilnya pasti 5, dan 20 dibagi 5 itu hasilnya 4. Jadi di sini berhubungan erat antara perkalian dengan pembagian. Jadi kebalikannya, pembagian itu kebalikan dari perkalian gitu. Nah, perlu dipahami juga anak-anakku, banyak yang bertanya yang, Bu, perkalian aku tuh masih belum hafal, kok udah masuk ke materi pembagian. Jadi gini anak-anakku, untuk saat ini perkalian dan pembagian kalian itu hanya mengerti konsep dasarnya saja. Jadi anak-anakku masih belum di tahap kalian menghafal perkalian dan pembagian. Jadi yang kalian harus pahami di sini adalah basicnya, dasarnya. Kita kira-kira perkalian tuh apa sih? Nah, di sini Ibu jelaskan perkalian adalah penjumlahan yang berulang. Nah, di situ konsep dasar itu. Jadi kalian tahu perkalian itu. Jadi nggak hanya hafal, kalian juga mengerti. Kenapa sih 2 dikali 3 sama dengan 6? Kenapa sih 4 dikali 3 sama dengan 12? Seperti itu. Itu ya. Jadi kalian tidak hanya hafal, tapi tahu seperti apa basicnya dari perkalian gitu. Baru ke pembagian juga sama. Lanjut. Next. Nah, di sini pembagian dengan bilangan 1. Nah, di sini alhamdulillah anak-anak Ibu nih cepat mengertinya untuk materi ini ya, hebat-hebat. 4. Jadi jika suatu bilangan dibagi dengan 1, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Misalkan 4 dibagi 1 sama dengan 4. 7 dibagi 7 sama dengan 7 dibagi 1 sama dengan 7. 8 dibagi 1 sama dengan 8. 10 bagi 1 sama dengan 10. Seperti itu. Di sini misalkan 5 dibagi 1 ya sama dengan 5 ya. Jadi bilangan itu sendiri. Gitu ya. Lanjut ke pembagian dengan bilangan yang sama. Nah, ini sama halnya dengan pembagian. Jadi ketika anak-anakku hasil pembagian suatu bilangan dengan bilangan yang sama adalah 1. Contoh, 4 dibagi 4 1, 5 bagi 5 1, 7 bagi 7 1, 6 bagi 6 1, 9 bagi 9 1. Bu, kalau puluhan 50 bagi 50 ya 1 gitu. Ketika sama angkanya maka jawabannya pasti 1. Oke. Itu ya, Nak. Gitu. Oke, sampai sini udah.
Nah, itu yang tadi kita sama-sama pahami. Kalau misalkan ada yang belum jelas, bisa langsung WhatsApp Ibu ya, atau video call Ibu, atau WhatsApp voice note Ibu, terserah. Jadi anak-anakku, untuk hubungan perkalian dan pembagian, insya Allah anak-anakku sudah bisa semua. Dan untuk pembagian angka dengan satu, bilangan dengan bilangan, itu juga sudah. Nah, yang tadi Ibu sampaikan juga hari ini itu tentang PTS. Anak-anakku ketika PTS, sebentar, Ibu sekalian share screen ini aja dulu deh. Nah, jadwalnya di sini aja. Oke, jadi anak-anakku, di sini Ibu sedikit memberikan informasi terkait dengan PTS. Jadi besok Senin ya 21 September kita sudah melaksanakan PTS, penilaian tengah semester, yang mana PTS-nya sekarang ini bukan melalui Google Form, kalian jawab soal, kalian baca soal kemudian tinggal submit. Itu tidak seperti itu, tapi untuk PTS saat ini itu menggunakan project kolaborasi berupa video ya. Jadi project kolaborasi berupa video. Jadi di dalam video itu kalian sudah ada materi tema 1, bahasa Inggris, PJOK, itu bisa masuk dalam satu video. Jadi kalian kemas jadi satu video. Nah, untuk yang Ibu mau sampaikan adalah, Ibu yang sampaikan, misalkan kan hari Senin ya, kita melaksanakan PTS. Hari Senin itu kan Al-Islam. Berarti videonya itu tentang Al-Islam. Tentang Al-Islam. Dan Ibu memberikan petunjuknya itu pada hari Minggu. Jadi setiap PTS, Ibu memberikan petunjuknya H-1, yaitu hari dimana sebelum kalian melaksanakan PTS itu melaksanakan PTS tersebut. Al-Islam berarti Ibu guru share di hari Minggu petunjuknya. Petunjuk tuh apa sih? Petunjuk tuh kira-kira aku bikin video PTS apa sih? Nah, di dalamnya petunjuk itu ada cara kalian untuk apa saja materinya membuat video tersebut gitu ya. Di hari Selasa itu kan ada tema 1 bahasa Inggris sampai JOK. Nah, di situ petunjuknya Ibu akan kasih di hari Senin. Sama misalkan hari Rabu PLBJ. Nah, Ibu kasih petunjuknya hari Selasa. Hari Kamis tema 2, Ibu kasih petunjuknya di hari Rabu. Gitu ya anak-anakku. Jadi petunjuk itu muncul ketika H-1. Oke. Petunjuk itu Ibu berikan, maksudnya kok muncul gitu ya. Nah, anak-anakku yang perlu diperhatikan juga, ini kan PTS. Kalau PTS ini itu harus sungguh-sungguh, sama dengan halnya PTS menggunakan Google Form. Kan kalian sungguh-sungguh mengerjakan, sama dengan ini. Jangan mentang-mentang video, kalian main-main tuh di video. Tidak boleh. Harus sesuai dengan petunjuk yang ada. Harus sesuai dengan perintah yang ada gitu ya. Jadi petunjuk itu dilihat baik-baik. Misalkan ada PJOK nih biasanya. Nah, kalian harus sungguh-sungguh. Misalkan ada video tentang apa di PJOK, itu harus sungguh-sungguh. Nggak hanya PJOK, tematik Al-Islam, bahasa Inggris, PLBJ, itu harus sungguh-sungguh ya. Karena ini berbentuk project, maka nanti kan videonya nanti akan kalian share. Nah, kalian itu mengumpulkan video juga bukan hari itu, tapi akan ada waktunya. Nanti Ibu kasih petunjuknya, nanti di situ ada waktunya. Ya. Oke anak-anakku, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Nanti misalkan ada yang kurang paham, bisa japri ke Ibu, oke? Sip. Ingat ya, untuk PTS ini karena berupa video, makanya videonya harus nilainya juga maksimal. Videonya harus maksimal juga ya. Oke. Terima kasih banyak anak-anakku untuk hari ini. Mohon maaf Ibu belum bisa recording tadi karena ada sedikit kendala. Alhamdulillah
tidak ada kendala. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa selalu berjemur, selalu bersyukur kepada Allah, selalu berdoa kepada Allah supaya pandemi ini cepat selesai. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih anak-anakku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.